Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mubarak ini lesan-lesan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lesan-lesan kita dimudahkan untuk membaca salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan barakahnya perkumpulan ini Allah mengabulkan semua hajat-hajat kita, amin. Barakahnya perkumpulan ini mudah-mudahan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyi kama majma'il maulid tujallil qurub dha waqad taubatak ya al-'asi idza batatub. Kata Habib Ali Al-Habsyi, tidak ada majlis yang lebih baik untuk menghilangkan kesedihan, menghilangkan kesusahan, menghilangkan kesumpekan daripada majlis pembacaan Maulid Nabi. Inilah saatnya, kata beliau, wahai orang-orang yang ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokahnya majlis ini, sekali lagi taubat kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam kitab Al-Wasaya Nafi'ah, wasiat-wasiat atau nasihat-nasihat Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, disebutkan yustadallu ala imaratil qalb wastinaratihi bi thalathati asya. Di antara tanda-tanda hati yang makmur, hati yang bercahaya, ada tiga. Al-awwal, yang pertama kata beliau, khasyatullah bil ghaib, adanya rasa takut kepada Allah dimanapun kita berada, baik di depan orang ataupun kita lagi sendirian. Ini alamat yang pertama. Tanda seseorang yang hatinya bercahaya adalah khasyatullah bil ghaib. Dia ada rasa takut kepada Allah walaupun dia sendirian, tidak dilihat oleh manusia yang lain. Ingat hadirin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memiliki dua sifat, Sami'un Basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kalau ada orang bermaksiat kepada Allah, lalu dia ada perasaan, Allah melihat saya, tapi tetap dia maksiat, maka dia dikatakan mustahzi' billah. Berarti dia itu ngenyek Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin Allah melihat, tapi tetap dia maksiat, berarti ngenyek, berarti merendahkan Allah. Tapi lebih dari itu, barang siapa maksiat kepada Allah, lalu ada keyakinan Allah tidak melihatnya, fahuwa kafir, murtad dia, karena dia telah menghilangkan satu sifat Allah yang wajib, yaitu basir, Allah Maha melihat. Dia mengatakan Allah tidak melihat saya, Allah tidak tahu kalau saya berbuat ini, berbuat itu, maka orang demikian sudah murtad atau kafir. Na'udzubillah. Itu yang pertama ya, tanda orang yang hatinya bercahaya, adanya rasa takut kepada Allah dimanapun dia berada. Tidak hanya di depan manusia, tetapi walaupun sendirian, tetap dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-thani, yang kedua, alla tubaliya kaifa takunu indal khalq idza kunta indallah mardiyya. Ciri hati yang bercahaya, kata beliau, kamu tidak peduli kedudukan kamu di mata makhluk. Kamu tidak peduli kedudukan kamu di mata makhluk idza kunta indallah mardiyya, jika kamu di sisi Allah sudah diridhoi. Kita nggak butuh pujian makhluk. Ente nggak butuh disanjung.
Ente nggak butuh dimuliakan oleh makhluk. Kalau kita di sisi Allah sudah diridhai, sudah cukup. Ada orang mencaci kita itu biasa. Ada orang menghina kita, biarin aja. Tidak ada manusia yang luput daripada omongan orang. Iya apa enggak sih? Ente khair dirasani sama orang. Ente syar dirasani juga sama orang. Kita berbuat baik, orang ngerasani. Oh ini paling ini. Kita berbuat jelek juga dirasani sama orang. Tidak ada orang lepas dari ribanya orang. Tidak ada orang lepas dari omongannya orang. Fakun min ahlil khair. Maka kata ulama, jadilah kita orang baik. Karena baik tetap dirasani, jelek juga dirasani. Maka jadilah orang baik. Dan kita nggak peduli orang bilang apa. Ya, orang mau mencaci, orang mau menghina, orang mau memuji, orang mau menyanjung kita. Idza kunta indallah mardiyya. Jika kamu, kata beliau, di sisi Allah sudah diridhoi, selesai. Nah, makanya paling enak itu segala sesuatunya cari ridhonya Allah. Sudah, nggak kepingin dipuji, nggak kepingin mendapat ini, mendapat itu. Wah, supaya viral, ya, supaya terkenal. Enggak. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Ente mau cari ridhonya orang, itu adalah sesuatu yang nggak bisa digapai. Ingat hadirin, manusia itu gampang berubah-ubah. Sekarang dia cinta kepada Anda, besok membenci Anda, memusuhi Anda. Dia sekarang mengatakan, anak cinta sama ente. Ya, sedikit-sedikit habibana terus begitu. Besok tiba-tiba berubah. Dia menghina kita, dia merendahkan kita. Ya itulah manusia. Maka jangan cari ridhonya manusia. Maka yang kedua, kata Habib Abdullah Al-Haddad, ciri-ciri orang yang hatinya bercahaya adalah an la tubaliya, dia tidak peduli kaifa takunu indal khalq, bagaimana kedudukannya di mata makhluk, dia tidak peduli. Idza kunta indallah mardiyya, kalau kamu di sisi Allah dalam keadaan diridhoi. Insyaallah kita semuanya diridhoi oleh Allah. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, alla tubaliya bima dhahaba minad dunya idza kana ad-din salima. Ciri orang yang hatinya bercahaya adalah Anda tidak peduli apapun yang hilang dari dunia, yang penting agamanya selamat. Agama kita selamat, iman kita selamat, Islam kita selamat, akidah kita selamat. Dunia hilang, sudah kecil hadirin. Dunia kita bisa cari. Oh, hari ini saya rugi misalnya, kita jual sesuatu. Oh, saya rugi sekarang, insya Allah besok kita bisa untung, ya kan? Oh, saya nggak cocok usaha ini, ya cari usaha yang lain. Oh, saya buka konter HP nggak cocok ini, ya buka usaha lain. Banyak, ya kan? Jadi dunia pergi nggak masalah, tapi kalau iman yang pergi, Islam yang hilang, akidah yang rusak, waliyadzubillah, wala taj'al musibatana fi dinina. Ingat itu doanya Rasulullah, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, kalau musibah yang lain kita bisa apa ya, menahan diri lah. Sakit 2 hari 3 hari insya Allah sembuh. Ya, ada ujian sedikit-sedikit dari anak kita, insya Allah selesai. Tapi musibah paling besar apa? Musibah dalam agama. Musibah dalam agama kita, terganggu imannya, terganggu akidahnya, itu musibah yang besar. Maka Nabi berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami menimpa agama kami. Tidak peduli berapapun dunia hilang dari diri kita, yang penting Islam kita selamat, agama kita selamat. Dunia bisa dicari, tapi iman kalau sudah keluar, naudzubillah. Islam kalau sudah keluar, naudzubillah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, dalam satu hadis Nabi itu menyebutkan, nanti akhir zaman orang tuh memegang Islam seperti memegang bara api. Ya, ini ada bara api ini. Saya tidak berani megang, ini panas. Arangnya itu, ya, kal ghabit alal jabal.
Orang memegang agamanya seperti memegang bara api atau arangnya tuh. Panas kan? Panas. Tapi kalau Anda megang itu arang, yakni ad-din, agama kita pegang, walaupun panas. Kadang-kadang bukan cuma panas, kita bisa luka ini. Tapi Anda selamat. Anda selamat. Namun waliyadzubillah, kalau kita pegang ini agama, lalu kita panas, kita lepaskan. Lepas agamanya. Itu Nabi menyebutkan. Jadi di akhir zaman nanti banyak orang memegang agama seperti memegang bara api. Ketika dia tidak kuat, dia akan lepaskan, maka lepas juga agamanya. Na'udzubillah. Sabar hadirin. Pegang ini agama kita. Panas beb, memang. Saya dicaci maki sama orang, memang. Saya lurus istiqomah, orang membenci saya, memang begitu. Memang begitu. Siapa yang luput dari hinaan orang? Ya. Tapi Anda pegang ini agama. Pegang ini al-jamrah, enggak apa-apa, tahan. Tahan hadirin. Umur kita 60 sampai 70. Kalau kita meninggal dengan iman, dengan Islam, itulah harapan kita. Meninggal husnul khatimah. Setelah itu surga. Setelah itu kenikmatan abadi. Maka saya katakan kepada teman-teman ini yang di rumahnya mungkin ada majelis, buka pengajian, ngajar, buka majelis, lillahi ta'ala sudah. Biasa orang nanti tetangga mencaci kita, oh ini soal ini, biarkan. Saya punya kawan dulu, murid juga Habib Soleh, ngajar di rumahnya, dianggap apa? Aliran sesat. Baca rotib haddad, ngaji kitab, dianggap aliran sesat. Apa ini? Baca apa ini? Gitu. Baca apa ini? Aliran sesat gitu. Subhanallah. Saya bilang teruskan ente ngajar, biarin. Biasa itu. Akhirnya alhamdulillah, itu yang ngomong aliran sesat, anaknya disuruh ngaji kepada ustadz itu. Nah, berarti anaknya ikut aliran sesat. Loh, artinya nanti terbuka. Orang tahu, oh ternyata isinya ini, oh ternyata yang diajarkan ini. Nah, tapi kalau kita sejak awal sudah keluar, kita menyerah, wis aku gak ngajar-ngajar wis, opo. Saya dihina, dicaci, difitnah, kalah dia. Yang senang setan. Yang senang siapa? Setan. Makanya sekali lagi ya, kita nanti megang agama seperti megang bara api. Tapi nggak apa-apa, sabar, harus kuat. Memang semuanya ada ujian. Tidak ada manusia tidak ada ujiannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan hati kita bercahaya, hati kita penuh dengan Islam iman. InsyaAllah akidah kita dijaga, InsyaAllah sampai kita mati, sampai kita menghadap Allah dalam keadaan yang diridai oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.